Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, kelas pemrograman teknologi bergerak B, akan mempresentasikan aplikasi kami yang bernama iScript dengan user mahasiswa. Aktiviti pertama akan dijelaskan oleh Gita. Kepada Gita dipersilahkan. Baiklah, di sini kita akan mulai dengan login. Pertama kita akan mengetikkan nama pengguna dan password, lalu tekan button masuk. Lalu kita ditampilkan dengan home screen awal, yaitu beranda. Lalu di menu-menu ini kami menampilkan menu beranda, ada menu save as, bidang, dan juga profile. Di profile ini kita bisa mengubah profile dan juga ganti password. Pertama kita akan mencoba mengubah profile. Lalu kita ganti foto dan simpan. Lalu selanjutnya di sini kita akan mencobakan mengganti password dengan mengetikkan password lama dan memasukkan password baru. Lalu setelah itu simpan. Dan selanjutnya di sini kita akan kembali ke menu beranda. Di sini kita akan mencobakan pendaftaran TA. Di sini kita akan mengisikan mulai pengerjaan dan juga mengunggah berkas-berkas. Setelah itu kita akan menekan button daftar. Lalu kita akan menuju ke halaman home screen awal tadi dengan ada sebuah tambahan, itu ada perjalanan saya, di mana ada status pendaftaran TA kita lakukan tadi dalam proses. Lalu jika sudah pendaftaran TA ini sudah di ACC, maka kita akan menekan button beranda itu dengan merefresh halamannya, lalu muncul pemberitahuan bahwa pendaftaran TA ini dalam status selesai. Sekian penjelasan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gita. Aktiviti selanjutnya akan dijelaskan oleh Azizah. Kepada Azizah dipersilahkan. Baik, setelah pendaftaran TA-nya selesai, di sini bisa mengajukan pilih pembimbing. Nah, terus kita bisa mengisikan list nama pembimbing, kemudian kita ajukan. Nah, setelah ajukan, nanti kita akan diarahkan ke halaman home screen, yang mana di sini statusnya untuk pilih pembimbing itu sudah selesai. Kemudian kita bisa menekan tambah logbook. Nah, di sini ada halaman tambah logbook. Nah, di sini ada catatan. Nah, di catatan ini kita bisa menginputkan logbook dari mahasiswa tersebut. Nah, ketika sudah dimasukkan catatannya, kemudian tekan button tambah. Setelah button tambah, maka kita akan diarahkan ke home screen, yaitu logbook yang tadi itu dalam proses. Nah, setelah itu kita bisa tekan menu atau icon beranda, atau kita bisa merefreshnya. Nah, di sini status dari logbook tadi itu sudah selesai. Setelah itu kita bisa tambah logbook lagi. Nah, kemudian kita juga diarahkan ke halaman tambah logbook yang tadi juga. Kemudian kita bisa menambahkan catatan dari logbook tersebut. Setelah diinputkan, kita bisa tekan button tambah. Nah, setelah button tambah, nanti akan diarahkan ke home screen lagi, yang mana logbook yang kedua tadi itu statusnya dalam proses. Setelah itu kita bisa melihat detail dari logbook tersebut. Nah, di sini catatannya itu kita bisa mengeditnya. Kemudian kita tekan button edit. Nah, kita bisa memasukkan catatan yang baru. Setelah itu kita simpan. Nah, setelah simpan, nanti kita diarahkan kembali ke home screen, yang mana status dari logbook tersebut sudah selesai. Setelah itu kita bisa mengajukan judul TA. Nah, setelah mengajukan judul TA, kemudian diarahkan ke halaman untuk menginputkan judul TA. Nah, kita inputkan judul TA-nya.
Kemudian kita tekan button simpan. Nah, setelah itu diarahkan ke home screen, yang mana status dari mengajukan judul TA itu adalah dalam proses. Kemudian kita bisa merefreshnya sehingga halamannya berubah menjadi ajukan judul TA yang tadi itu statusnya selesai. Itu statusnya selesai. Yang untuk pengajuan seminar hasil akan dijelaskan oleh Salma. Kepada Salma disilahkan. Baik, terima kasih kepada Ziza. Aktiviti selanjutnya, saya Salma akan menjelaskan pengajuan seminar hasil. Kemudian setelah di halaman home screen ini, kita pergi ke halaman Semhas, yang mana setelah melakukan kita akan mengklik tombol ajukan Semhas, kemudian akan menampilkan form untuk menginputkan berkas laporan tugas akhir dan makalah tugas akhir. Kemudian kita klik ajukan, akan menampilkan tampilan pengajuan seminar hasil yang memiliki keterangan dalam proses pemeriksaan oleh pembimbing atau kajor. Kemudian kita akan apabila sudah di ACC, maka tampilannya akan seperti ini. Akan ada fitur tambah peserta. Kemudian kita akan tambah peserta dengan menginputkan NIM, kemudian nama. Setelah itu kita tambah. Apabila nama peserta Semhas itu sudah minimal 8 orang, maka kita bisa mengklik tombol selesai. Kemudian ini akan menampilkan daftar peserta Semhas yang tidak bisa ditambah atau diedit lagi. Kemudian untuk melihat detail Semhas, kita bisa mengklik detail seminar hasil. Kemudian akan menampilkan detail seminar hasil yang berisi nama, NIM, pembimbing, dan judul. Kemudian ada tambahan, yaitu ada tanggal Semhas, jam berapanya, lokasi, dan penguji. Kemudian kita kembali, dan untuk apabila telah Semhas telah lulus, kemudian kita akan mengajukan sidang, dan kita akan disuruh untuk mengunggah berkas, yaitu laporan tugas akhir. Kemudian kita klik ajukan. Kemudian akan pada halaman sidang itu menampilkan pengajuan sidang yang dalam proses pemeriksaan. Apabila telah di ACC, maka tampilannya akan memberikan keterangan selesai. Kemudian untuk melihat detailnya, kita klik ini, dan akan menampilkan detail tambahan, yaitu tanggal, jam berapanya, lokasi, dan penguji. Kemudian kita kembali, dan apabila telah lulus sidang, kemudian atau ingin keluar dari aplikasi, maka kita klik profil, kemudian keluar akun, maka nantinya akan keluar dari aplikasinya. Baik, itu saja presentasi dari kelompok 13. Saya selaku moderator, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.